Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah. Adapun saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang materi kelompok saya yang mengenai PPh pajak pasal 22, 23 dan 24. Pemotongan pajak PPh pasal 22, 23 dan 24. Baik, kita akan menjelaskan tentang PPh. Apa itu PPh? PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Baik, kita masuk pemotongan pajak PPh pasal 22, yaitu Ban Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas objek pasal 22 impor barang, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Industri dan eksportir dan industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Kedua yaitu mengenai pemotongan pajak PPh pasal 23. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, namun tidak ada format baku yang tersedia yang di dalamnya terdiri dari akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Dan yang ketiga mengenai pemotongan pajak PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak, badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Kita masuk ke tarif pajak PPh pasal 22, 23 dan 24. PPh pasal 22 atas impor atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD.
Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pemungutan pajak kepada penyalur atau agen bersifat final. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Atas penjualan pesawat udara pribadi, rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya, dan kendaraan bermotor roda 4. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Kedua yaitu mengenai tarif pajak PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya. Tarif PPh 23 sebesar 22%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan harta. Ketiga yaitu mengenai tarif PPh pasal 24. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Dan pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keuntungan dari pengalihan harta tetap. Kita masuk ke subjek pajak PPh pasal 22, 23, dan 24. Pasal 22. Jenis pasal 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Pasal 23. Jenis PPh pasal 23 ini dikenakan pada wajib pajak dalam negeri dan BUT. Dan yang terakhir yaitu PPh pasal 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bagaimana cara menghitung pajak PPh pasal 22, 23, dan 24. Yang pertama dari pasal PPh 22. Kita lihat contohnya sebagai berikut, di mana 20 Februari 2015 bendahara membeli 4 printer dari PT Super Kompuntindo dengan harga belinya yaitu 22 juta. Besar pemungutan pajaknya adalah 22, harga pembeliannya itu 22 juta. Dasar pengenaan pajaknya itu 20 juta. PPh pasal 22-nya itu 1,5% dikali 20 juta sama dengan 300.000. Pemungutan PPN-nya itu 20 juta. PPN 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Adapun kewajiban bendahara yaitu melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan data wajib pajak PT Super Kompuntindo dan menyetor PPh pasal 22 dan PPN. Kedua yaitu pasal 23. Kita lihat di sini contohnya mengenai penerbitan buku. Perusahaan melakukan pembayaran terkait dengan PPh pasal 23 kepada para pihak. Itu pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis yaitu Damayanti, Nurmadina,
dan As-Sahra yang belum memiliki NPWP. Pembayaran bunga pinjamannya kepada BRI yaitu sebesar 1.500.000 pada bulan September. Jadi perhitungan pajak penghasilan 23 PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran kepada para penulis seperti Damayanti 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Nurmadina 15% dikali 10 juta sama dengan 1,5 juta. As-Sahra 15% dikali 5 juta sama dengan 750. Karena As-Sahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% nominal. 100% dikali 750 sama dengan 750. Dengan demikian, As-Sahra wajib terkena pemotongan sebesar 750 ditambah 750 sama dengan 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Dan untuk pembayaran bunga pinjaman pada BRI tidak dikenakan pasal 23 sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh 23. Dan yang terakhir mengenai contoh soal atau cara menghitung PPh pasal 24. Di sini contoh soalnya yaitu tentang PT ABC tahun 2017 mendapatkan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan di luar negeri itu sebesar 10 miliar. Yang tercatat, jadi total penghasilan yang tercatat itu 35 miliar karena penghasilan dalam negeri tambah dengan penghasilan luar negeri. Jadi total PPh terutangnya itu 25% dikali 30 miliar sama dengan 8.750.000.000 rupiah. Adapun maksimum PPh yang didapatkan dapat dikreditkan yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8.750.000.000 sama dengan 2.500.000.000. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000.000. Jadi nominal inilah yang akan digunakan untuk pengurangan pajak dalam negeri. Dan apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu akan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Baik, itulah dari materi kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.